Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat sehingga nikmatnya tidak bisa diukur oleh tukang bubur sampai tukang cukur. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kehadiran junjungan kita Musti Kaning Alam, pemimpin besar resolusi iman, Panglima Agung Reformasi Ihsan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamnya, dari zaman Uslamil Abad sampai sekarang bertemu dengan Dewan Juri yang tampan rupawan. Yang saya hormati, Dewan Juri yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengulangi rasa hormat saya. Dan yang saya hormati, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, apa yang telah diperjuangkan para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 silam sampai saat ini masih tetap bisa kita jaga utuh, baik tekad maupun tujuan dari apa yang telah para pemuda ikrarkan pada saat itu. Untuk itu, mari kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita semua, terutama generasi muda, diberi kekuatan lahir batin dalam meneruskan perjuangan pembangunan bangsa dan negara ini mewujudkan masa depan yang lebih baik. Hari ini kita semua kembali memperingati hari bersejarah, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Ini menunjukkan bahwa sebagai bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai dan menjunjung tinggi jasa dan pengorbanan para pejuang dan mencapai penegakan kemerdekaan di negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Setiap kita memperingati hari-hari bersejarah, kita perlu mengenang dan merenungkan sejenak betapa besarnya para pendahulu kita, para pejuang dan para pahlawan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan ini, yang mana hal tersebut dilakukan secara kompak dan terpadu antara masyarakat dan semua kekuatan yang ada. Perjuangan mereka tidak mengenal waktu. Tiap kita memperingati hari-hari bersejarah, kita perlu mengenang dan merenungkan sejenak betapa besarnya para pejuang pendahulu kita, para pejuang dan para pahlawan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan ini, yang mana tersebut dilakukan secara kompak dan terpadu antara masyarakat dan semua kekuatan yang ada. Perjuangan mereka tidak mengenal waktu, perjuangan mereka tidak dapat dinilai dengan harta maupun keluarga. Mereka semua mempunyai tujuan yang sama. Mereka hanya ingin mencapai satu tujuan, yaitu merdeka. Kita sebagai penerus bangsa, alangkah baiknya bila hasil dari perjuangan mereka di masa lampau itu tidak kita sia-siakan dengan hanya menghabiskan waktu kita dengan bersenang-senang dan dengan membuang waktu secara percuma. Kita sebagai pemuda harus menjadi ujung tombak dan pioner perjalanan bangsa ini, disiplin, mandiri, dan profesional, dan penguasaan iptek dan keterampilan yang lebih baik. Saudara-saudaraku yang seiman dan budiman, bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemudi yang siap berjuang demi kemajuannya, pemuda-pemudi yang siap berjuang demi mempertahankan keutuhannya. Berbicara tentang pemuda, maka sudah tentu kita ingat ucapan Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Presiden Soekarno yang berkata, "Berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Betapa perhatiannya beliau kepada para pemuda, sebab para pemuda adalah pemegang estafet suatu bangsa, pemuda harapan bangsa, pemuda harapan negara, bahkan pemuda harapan agama. Sebagai generasi muda Indonesia yang baik dan kreatif, marilah kita bangun inovasi-inovasi yang kita miliki. Jangan sampai kita mengandalkan orang lain, apalagi mengundurkan kegetaran yang kita punya. Majunya peradaban dunia ini, ditambah dengan adanya sistem pasar bebas yang ada sekarang ini, akan semakin memudahkan luar untuk masuk ke dalam bangsa kita, sehingga memang melestarikan budaya nasional berikut warisannya menjadi tanggung jawab dan kewajiban seluruh bangsa.
bangsa kita memiliki ragam kebudayaan yang sangat banyak, sehingga kesadaran untuk melestarikan budaya nasional dan budaya lokal memang harus ada pada setiap penduduk bangsa Indonesia. Karena kebudayaan merupakan harta yang sangat berharga. Kebudayaan bukanlah suatu hal yang dapat mudah dengan kita ciptakan, bahkan terbilang membutuhkan lama untuk dikatakan sebagai budaya. Di dalam budaya tersebut terselip sebuah cerita, sebuah sejarah, dan syarat akan makna, dan tidak bisa diciptakan secara instan. Sehingga ketika kita telah memiliki suatu kebudayaan tertentu, maka kita harus mempertahankannya. Bahkan bisa dikatakan kebudayaan bisa digunakan sebagai identitas atau ciri khas dari suatu bangsa. Sehingga jika kebudayaan tersebut telah hilang, maka bisa dikatakan ciri khas atau identitas bangsa tersebut juga turut hilang. Sebagai penerus generasi muda, janganlah duduk termangu dan termenung. Mari kita sing-singkan lengan baju, berjuang sesuai bakat dan bidang yang kita miliki. Sebab baik atau buruknya bangsa tergantung pada generasi mudanya. Seperti yang diceritakan dalam hadis Subhanul Yaum di Jalul God, generasi sekarang akan menjadi pemimpin di hari esok. Di era digital seperti sekarang ini, tantangan demi tantangan generasi muda ada di sana sini. Lewat akses internet, lewat media sosial lainnya, orang-orang barat berusaha merusak generasi Indonesia. Tontonan jadikan tuntunan, malah sebaliknya, tuntunan jadikan sebuah tontonan. Nauzubillahi min dzalik. Sebagai generasi muda yang baik, marilah kita filter apapun yang datang dari orang-orang barat. Oleh karena itu, sebagai generasi muda Indonesia, mari kita manfaatkan masa muda kita untuk menuntut ilmu dan tanamkan nilai-nilai budaya pada diri kita untuk memajukan negara Indonesia demi kejayaan Indonesia 2045. Seperti yang dikatakan oleh Franklin D. Roosevelt, we cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. Kita tidak bisa selalu membangun masa depan kita untuk generasi muda kita, tapi kita bisa membangun generasi muda kita untuk masa depan. Cukup sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kesalahannya. Jalan-jalan ke kota Makkah ingin sembah yang berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Unzur man qala wala tanzur man qala. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahumma fi illa wa min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.